Halo sahabat pintar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Lutfi Nur Aini. Saya adalah guru mata pelajaran geografi di salah satu SMA Bojonegoro, tepatnya di SMA Negeri 2 Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tujuannya agar anak-anak dapat memahami tentang klasifikasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja simak videonya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam dibagi menjadi 3, yaitu klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya, klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensinya, dan klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, sumber daya alam biotik, dan yang kedua, sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam biotik yaitu berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan, tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya, sumber daya alam abiotik yaitu berasal dari benda mati. Contohnya ada tanah, ada udara. Contoh dari sumber daya alam abiotik. Yang kedua, ada sumber daya alam berdasarkan potensinya. Ada 3 ya sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama, sumber daya alam materi. Yang kedua, sumber daya alam energi. Dan yang ketiga, sumber daya alam ruang. Sumber daya alam materi berwujud mati. Contohnya ada emas, ada garam. Itu contoh dari sumber daya alam materi. Karena apa? Karena seperti emas dan garam bisa untuk dijual belikan. Selanjutnya ada juga sumber daya alam energi, yaitu berasal dari alam. Contohnya ada panas bumi, ada minyak bumi. Itu contoh dari sumber energi alam yang berasal dari alam. Dan yang ketiga ada sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang adalah tempat yang bisa dihuni oleh penduduk atau manusia. Selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam terbarukan itu apa ya? Oke, jadi sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang jika dipakai ia tidak akan pernah habis. Contohnya ada air dan ada pula udara. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak terbarukan, yaitu sumber daya alam yang jika dipakai lama-kelamaan dia akan habis. Contohnya ada batu bara, ada juga minyak bumi. Jadi demikian tadi adalah penjelasan tentang klasifikasi sumber daya alam. Semoga kalian dapat memahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.